Untuk anggaran JPS yang ada untuk penanganan COVID ini itu terdiri dari pertama dari pusat, dari Jawa Timur, dan dari Sampang. Ini sudah saya kira sudah terekspos dari beberapa media, dan untuk lebih jelasnya kami memang tidak membawa catatan itu, tetapi kami siap untuk memberikan. Jadi kalau memang Bapak ini ada nomor teleponnya, nanti akan kami hubungi segera, karena memang kami tidak membawa data itu. Yang jelas hal itu yang akan disampaikan oleh pemerintah kabupaten. Pemerintah kabupaten juga di samping ada dana desa dan dari APBD itu juga dalam rangka jaring pengaman sosial yang ada di Kabupaten Sampang. Saya kira itu. Jadi nanti untuk anggaran lebih jelasnya nanti secara rinci bisa kami hubungi kalau memang ada kontak personnya. Karena nanti kami di sini ditugaskan untuk, karena ada kekhususan jadi untuk masalah keagamaan seperti ini kami yang ditugaskan. Ya, sebenarnya untuk yang bisa bicara masalah ini itu ada juru bicaranya di gugus tugas kabupaten, ada juru bicaranya dari Kominfo itu, tapi karena ini masalah pesantren, kami yang ditugasi oleh Bapak Sekda untuk bisa menjelaskan masalah pesantren ini. Saya kira itu. Terus kemudian untuk yang PDP, terus kemudian BLK ini sangat menarik. Jadi kami dari pemerintah kabupaten sudah melakukan langkah-langkah konkret dari penyebaran video yang intinya memojokkan, yang intinya seperti yang penanya tadi sampaikan, bahwa kami sudah koordinasi dengan para alim ulama, dalam hal ini MUI, kemudian dari ormas-ormas Islam, NU, Muhammadiyah, dan lain sebagainya, untuk membahas ini. Dan sudah disepakati bahwa untuk pemulasaraan jenazah, ini kemarin yang dua jenazah yang terakhir dari 2 orang yang dicamplong sama yang di mana itu di Kedundung kalau nggak salah, itu sudah langsung yang pelaksanaannya itu dilakukan oleh MUI dan Kemenak. Artinya tugas itu sudah yang kompeten. Jadi tidak perlu diragukan lagi untuk masyarakat Sampang bahwa itu tidak ada bilang tidak dimandikan dan lain sebagainya. Semuanya sudah sesuai dengan syariat. Karena memang petugas yang sekarang diajukan atau yang melakukan hal-hal itu, penanganan jenazah itu sudah dari MUI dan Kemenak. Ini mulai dari penanganan di rumah sakit sampai dengan nanti pemakaman di pemakamannya. Di sana sudah ada petugas talqin juga yang juga berasal dari MUI dan Kemenak. Artinya secara syariat sudah bisa dipertanggungjawabkan. Ini memang sesuai dengan komitmen kami di kabupaten, bahwa biar semuanya tahu bahwa memang kita betul-betul tidak seperti yang diberitakan. Kita betul-betul ingin masyarakat paham bahwa bahwa itu sudah dilakukan sesuai dengan syariat. Makanya itu yang perlu kami tegaskan. Dan untuk yang masalah di BLK, saya kira ada testimoni kemarin ada yang sudah sembuh itu 10 orang, itu ada beberapa orang yang testimoni itu yang mungkin belum terekspos bahwa memang betul-betul sana itu terlayani dengan baik itu makanannya, kemudian kesempatan untuk berolahraga dan lain sebagainya sudah sesuai dengan SOP yang kita siapkan. Jadi tidak benar bahwa pelayanan di sana begini-begini, karena memang situ pada saat itu ada beberapa banyak wartawan baik media cetak maupun elektronik atau online itu sudah tanya sendiri kepada yang bersangkutan bagaimana testimoni beliau-beliau yang sudah sembuh dalam perawatan di BLK. Jadi tidak benar kami tidak melakukan hal-hal yang sesuai dengan SOP. Jadi mulai dari makanan, mulai dari kesempatan untuk bisa berolahraga dan lain sebagainya, termasuk pelayanan di bidang kesehatannya. Saya kira itu. Terima kasih. Jadi untuk pesantren juga seperti yang disampaikan oleh Bapak Bupati itu pada pertemuan yang lalu itu juga siap untuk membantu. Bahkan
pesantren, kalau santri itu masuk dalam kondisi sakit itu langsung diarahkan ke puskesmas. Ya itu bisa nanti langsung di rapid. Nah, nanti bisa dibantu rapidnya itu dari pemerintah kabupaten. Kemudian nanti hal-hal lain sesuai dengan kebutuhan dari pesantren yang bersangkutan. Nah, ini sudah disampaikan kemarin oleh Pak Bupati bahwa silakan kalau memang ada hal-hal yang diperlukan disampaikan ke kabupaten. Bahwa kita memang khawatir boleh, tetapi insya Allah dengan penerapan protokol kesehatan, mulai dari santri datang kemudian diperiksa dengan membawa surat keterangan, kemudian nanti barang-barangnya sudah langsung disemprot melalui dengan disinfektan, betul-betul clear kesehatannya maupun kondisi barangnya yang akan dibawa ke pesantren sudah semua clear. Saya kira nanti juga akan diatur sendiri oleh pesantrennya bagaimana protokol kesehatan itu diterapkan di pesantren tersebut. Tentu Kementerian Agama ini kementerian yang paling ramping dari segi struktural. Jadi di kabupaten itu untuk kepesantrenan ini ada di dalam kewenangan seksi pondok pesantren, dan itu 1 orang seksi dan ada beberapa orang, kalau tidak salah ada 3 staf yang ada di sana. Tetapi kami punya secara fungsional di lapangan, kami punya kepanjangan tangan, diantaranya adalah 1 kepala KUA. Tentu ini adalah pejabat yang ada di kecamatan yang punya tugas secara struktural untuk berkoordinasi dengan semua aparat pemerintah kabupaten yang ada di sana, kepada Pak Camat, kepada Kapolsek, kepada Pak Dan Ramil dan sebagainya, ini melalui kewenangan beliau. Nah, beliau dibantu oleh beberapa orang, masing-masing kabupaten, masing-masing kecamatan ada 8 orang fungsional penyuluh yang ini juga menangani beberapa hal. 1 diantaranya juga tentang keagamaan dan tentang madrasah, diniyah dan kepesantrenan. Di samping itu kami punya aparat non struktural, yaitu dari kelompok masyarakat yang tergabung di dalam FKDT, jadi Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah. Di sana se-kabupaten kita tersebar, yang kebetulan alhamdulillah untuk kedua FKDT-nya ini juga salah satu wakil ketua di PCNU, sehingga kami di kabupaten juga selalu bergandeng tangan dengan PCNU, dengan Rabithah Nahdlatul Islam, sehingga kalau ditanya tentang intensivitas kami atau intensifikasi kami kepada madrasah dan pondok pesantren yang ada di bawah ini, tentu selalu bisa berjalan dengan baik selama ini, terlepas dari ada beberapa kendala-kendala, dan itu kendala lebih bersifat teknis. Alhamdulillah di Kabupaten Sampang ini termasuk ranking ketiga di Kanwil. Jadi setelah jumlah pondok pesantren di Kabupaten Sampang ini, setelah Jember dan Lamongan, untuk Kabupaten Sampang sendiri jumlah lembaga pondok pesantren itu 361 pondok pesantren ini tersebar. Dari jumlah itu siswa atau santri yang mukim ada 46.063 santri, sementara yang tidak mukim di data kami ada 2.033, sehingga jumlah total santri yang ada adalah 48.096 santri. Ini tersebar di 361 pondok pesantren yang ada di kita dengan berbagai macam karakteristiknya. Kenapa saya sebut begitu? Karena ada yang khusus, yang terakhir ini juga ada sudah mengajukan untuk madrasah diniyah formal, karena ada beberapa tipe itu nanti tentu sesuai dengan spesifikasinya. Tetapi secara umum alhamdulillah pondok pesantren yang ada di Sampang ini semuanya bisa bersinergi dengan kami. Bahkan alhamdulillah pada saat ada Pospeda Jawa Timur, Sampang ini juga bisa berbicara di tingkat provinsi, bisa masuk pada 5 besar Jawa Timur, sehingga
kami sangat bangga dengan santri-santri dan pondok pesantren yang ada di Sampang.